Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Abdurrahman. Pada materi kali ini kita akan membahas virtual mesin pada VMware ya teman-teman. Nah sebelum itu kita harus mengetahui apa aja sih yang bakal kita pelajari pada bab kali ini ya teman-teman. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat VM pada VMware ya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu ada Zoom di VMware. Yang ketiga yaitu clone virtual machine. Yang keempat yaitu snapshot virtual machine. Lalu yang kelima dan yang terakhir yaitu export import virtual machine ya teman-teman. Langsung saja kita ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu membuat VM pada VMware. Kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masuk ke aplikasi VMware terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti inilah tampilan awal pada VMware ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat virtual machine pada VMware, teman-teman bisa tekan yang create a new virtual machine ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang tipikal ya teman-teman. Ini tuh rekomendasi ya teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu next. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang installer this image file ISO ya. Nah, di sini teman-teman itu bisa memasukkan file yang ingin dibuat untuk virtual machine ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik browse. Lalu teman-teman pilih filenya ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan file Ubuntu versi 20 ya, teman-teman. Jadi kita klik open, lalu selanjutnya yaitu next ya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan nama lengkap, username, dan password ya teman-teman. Di sini saya masukkan nama saya. Lalu username-nya. Lalu passwordnya buat yang mudah saja ya teman-teman, yang mudah diingat. Lalu kita konfirmasi password. Setelah itu next. Nah, di sini teman-teman bisa memakai nama dari default atau menggantinya ya teman-teman. Untuk virtual machine di sini saya bakal mengganti namanya menjadi Ubuntu server. Lalu untuk lokasinya, teman-teman bisa memakai lokasi dari default maupun diganti ya teman-teman lokasinya. Kalau misalkan teman-teman mau ganti lokasi, teman-teman bisa klik browse, lalu pilih. Nah, di sini saya mau mengganti lokasinya di this saja ya teman-teman, lalu klik OK. Selanjutnya next ya. Nah, selanjutnya di sini untuk virtual machine pada VMware ini saya akan menggantinya menjadi 10 GB saja ya teman-teman, karena 10 GB sepertinya sudah cukup untuk virtual machine pada VM ini. Selanjutnya kita next. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengcustom hardware-nya, teman-teman bisa klik yang custom ini. Di sini teman-teman bisa merubah memori, prosesor, new CD, network adapter, USB controller, sound, printer, sampai display ya teman-teman. Di sini saya akan merubah prosesornya. Di sini kita rubah menjadi 1. Oke, kalau sudah di sini close saja ya teman-teman. Setelah itu finish. Nah, di sini kita langsung saja power on ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih yang English ya teman-teman, klik enter. Oh, di sini teman-teman bisa pilih yang continue without updating. Di sini down, ini juga down. Di sini down saja ya teman-teman, ini juga down. Lalu yang ini juga down. Ini juga down. Selanjutnya continue. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk memasukkan nama, server, username, dan juga password ya teman-teman. Di sini saya masukkan nama saya. Lalu untuk servernya saya beri nama Dinda server, username-nya saya kasih nama Dinda saja. Untuk passwordnya yang mudah saja ya teman-teman. Setelah itu done. Sini bisa checklist lalu done ya teman-teman.
Di sini kita down saja. Nah, di sini kita menunggu ya teman-teman, dan ini tuh akan memakan waktu yang tidak sebentar ya teman-teman. Jadi mungkin nanti akan saya skip saja videonya. Nah, di sini prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya sudah disuruh login dan di sini saya sudah bisa login ya teman-teman. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu Zoom di VMware ya teman-teman. Oke teman-teman, nah misalkan nih teman-teman merasa layar pada VMware ini tuh kurang besar nih atau kurang zoom. Nah teman-teman bisa membuat layar ini lebih kelihatan atau lebih zoom dengan cara yaitu teman-teman bisa ke view, lalu teman-teman bisa pilih yang stretch glass, lalu teman-teman bisa pilih yang keep aspect ratio stretch ya teman-teman. Nah, sini sudah zoom ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu clone virtual machine ya teman-teman. Clone virtual machine ini itu sebenarnya sama seperti pada VirtualBox ya teman-teman, seperti pada clone VirtualBox ya teman-teman, dimana fungsinya itu untuk menduplikasi atau mengcloning server yang sudah kita buat menjadi beberapa server nih. Kalau teman-teman pengen membuat ulang suatu server, teman-teman tidak perlu membuatnya dari awal, teman-teman cukup mengcloningnya saja atau menduplikasikannya saja. Nah, tapi mungkin pada VM ini caranya agak sedikit berbeda dibanding pada VirtualBox, tapi fungsinya itu masih sama ya teman-teman, untuk menduplikasikan suatu server tanpa kita harus membuatnya ulang ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung praktek saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa klik Ubuntu server yang tadi sudah kita buat, lalu kita klik kanan ya teman-teman, lalu kita pilih yang manage, lalu di sini kita pilih yang clone ya teman-teman. Nah, ini next. Nah, di sini kita pilih yang the current state in the virtual machine, creating a link ini ya teman-teman. Kita klik next. Selanjutnya saya mau pilih yang create full launch. Sebenarnya itu sama seperti yang ada pada VirtualBox ya teman-teman. Ada dua pilihan yaitu link clone dan full clone ya teman-teman. Fungsinya juga masih sama, tapi di sini saya pilih yang full clone seperti pada VirtualBox sebelumnya. Lalu next. Nah, di sini namanya akan saya ganti saja ya teman-teman. Menjadi Ubuntu clone. Untuk lokasinya, teman-teman bisa pakai yang default saja atau menggantinya di sini. Klik OK ya teman-teman. Lalu kita finish. Ini prosesnya nggak terlalu lama ya sepertinya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ya teman-teman, prosesnya sudah selesai. Ini adalah Ubuntu hasil cloningan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu snapshot virtual machine. Sebelumnya kita juga sudah melakukan snapshot pada VirtualBox ya teman-teman, pada bab sebelumnya. Nah, di mana snapshot ini tuh digunakan untuk menandai status waktu VM. Kemudian, jika nanti VM kita itu ada perubahan, kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan mudah nih teman-teman. Contoh kasusnya, misalkan ketika teman-teman memiliki server yang berjalan, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan konfigurasi, maka teman-teman itu bisa menandai dulu status yang sekarang. Jadi, misalkan saat teman-teman ini konfigurasi dan akan terjadi error, maka teman-teman bisa kembali ke status yang sebelumnya. Kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Oke, di sini kita power on terlebih dahulu Ubuntu clone-nya. Oke teman-teman, di sini kita login terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, pada snapshot ini ketika kita mengetikkan perintah ls,
lalu enter, maka di sini tidak akan muncul file ataupun directory apapun ya teman-teman, karena kita belum melakukan konfigurasi apapun. Nah, di sini kita akan melakukan snapshot yang dimana ketika kita melakukan perubahan dan terjadi error dan akan kembali ke server yang sebelumnya, itu akan mudah ya teman-teman. Sebelum itu kita power off terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan melakukan snapshot pada Ubuntu server ya teman-teman, dengan cara klik kanan, lalu pilih yang snapshot. Nah, di sini kita pilih yang text snapshot ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memakai nama defaultnya saja, lalu text snapshot. Nah, kalau teman-teman ingin melihat hasil snapshot kita tadi, teman-teman bisa cek dengan cara klik kanan, lalu ke snapshot, lalu ke snapshot manager ya teman-teman. Nah, ini adalah snapshot yang kita lakukan tadi, namanya tadi saya tetap snapshot 1 ya teman-teman. Kita close saja. Nah, setelah itu kita power on ya teman-teman Ubuntu server yang tadi. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Passwordnya jangan lupa. Nah, di sini kita di sini kan ketika kita mengetikkan perintah ls masih belum ada file ataupun directory apapun ya teman-teman. Di sini kita akan membuat file ataupun directory tersebut ya teman-teman dengan nama touch.a.txt, b.txt, dan juga c.txt ya teman-teman. Nah, di sini kita klik enter. Nah, selanjutnya saat kita menghentikan perintah ls, maka file atau directory yang sudah kita buat tadi itu akan muncul ya teman-teman ketika kita enter. Ketik perintah ls lalu enter. Nah, di bawahnya itu sudah muncul ya teman-teman tiga nama file yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini kan sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan power off ini terlebih dahulu, lalu kita akan ke snapshot 1 yang sebelumnya ya teman-teman. Di sana kita akan mengecek apakah snapshot kita itu berhasil atau tidak ya teman-teman. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini teman-teman akan ditanya yaitu apakah teman-teman ingin kembali ke snapshot 1 tadi ya teman-teman, ke snapshot yang awal. Di sini saya klik yes ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita kembali power on kan ya teman-teman yang Ubuntu server. Oke teman-teman, di sini kita login dulu ya. Nah, di sini kita akan mengetikkan perintah ls. Apakah file yang sudah kita buat tadi muncul atau tidak? Jika file yang sudah kita buat tadi tidak muncul, tandanya snapshot kita berhasil ya teman-teman. Di sini saya akan coba ketikkan perintah ls dan enter. Nah, di sini tidak ada file yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Berarti snapshot yang kita lakukan itu sudah berhasil ya teman-teman. Materi yang terakhir yaitu export import virtual machine ya teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Di sini sama seperti pada sebelumnya, kita akan mengekspor dan import virtual machine ya teman-teman. Tapi mungkin caranya agak sedikit berbeda, tapi tetap sama ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, di sini saya pilih yang Ubuntu server ya teman-teman untuk diekspor. Lalu kita ke file, lalu kita yang export to OVF. Nah, di sini teman-teman itu ingin menyimpannya di mana? Di sini saya ingin menyimpannya di disk D ya teman-teman. Untuk namanya akan saya ganti menjadi Ubuntu Export. Teman-teman bisa pakai nama yang default saja, tidak apa-apa. Tapi di sini saya akan mengganti
Setelah itu save, dan di sini kita akan menunggu untuk proses ekspornya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini proses ekspornya sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa cek di File Explorer. Nah, di sini itu akan terdapat banyak file ya teman-teman yang sudah kita ekspor. Di sini tuh filenya cukup banyak. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan proses impor ya teman-teman. Di sini kita klik Ubuntu Exportnya, lalu klik kanan, lalu kita klik Open with VMware Workstation ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nama. Di sini saya kasih nama Ubuntu Import ya teman-teman. Lalu untuk penyimpanannya atau lokasinya di sini prosesnya mungkin akan cukup memakan waktu. Teman-teman, di sini proses impornya sudah selesai ya teman-teman. Di sini terdapat 3 tadi virtual machine. Ini adalah virtual machine yang kita buat manual, yaitu Ubuntu server. Lalu ada Ubuntu clone, yaitu cloningan dari Ubuntu server, dan Ubuntu import yang tadi sudah kita ekspor lalu kita import ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.